Selamat malam semuanya, teman-teman, kakak-kakak. Kalau Pak David kakak saya ini sekarang. Nah, terus adik-adik semuanya, malam ini kita akan membahas satu materi yang saya kira ini sangat penting sekali ya. Karena kalau kita mengerti materi ini, maka keseluruhan dari pemahaman teologi kita itu sudah dibangun dengan dasar yang tepat. Karena kalau hal itu tidak kita selesaikan ya, tidak kita pahami dengan cara yang benar, maka nanti bangunan ke atasnya itu juga akan miring gitu. Kalau salah udah salah miring, dasarnya miring pasti miring. Tapi kalau dasarnya kita udah benar, ya ada kemungkinan ke atasnya itu lebih benar gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mesti harus memberitahu lebih dulu. Materi hari ini sebenarnya karena memang sangat penting, jadi agak sedikit berat ya bagi kita yang kemarin tidak ikut ke kritik teks gitu, pemahaman tentang ini pemahaman tentang Alkitab dari kritik teks. Walaupun kemarin kita belajar satu cuplikan kecil, tetapi paling tidak dari sana kita belajar bahwa pemahaman Alkitab kita tidak boleh dibangun dari sesuatu yang berasal dari sistematika lebih dulu. Kita mesti harus berangkat dari biblika lebih dulu, dari Bibelnya, dari ayat Alkitabnya, supaya bangunan ke atasnya itu lebih benar, lebih firm. Karena kalau kita membangunnya dari sistem dulu atau dari teori dulu, maka kita akan mencari ayat-ayat yang kira-kira mendukung kita dan menolak ayat-ayat yang tidak mendukung kita. Begitu. Nah, di dalam kritik teks kemarin kita juga sudah belajar untuk membangun sebuah doktrin iman kekristenan yang benar, kita sebaiknya menggunakan teks asli, karena teks asli itu baik Ibrani maupun Yunani itu kira-kira bisa membuat gambaran kita jauh lebih jelas gitu. Karena kalau menggunakan teks-teks Alkitab yang terjemahan, ya apapun terjemahannya itu sangat dimungkinkan sekali untuk ada sedikit hal yang kurang sesuai dengan teks aslinya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, sudah belajar sedikit mengenai hal itu tentang varian teks. Walaupun belum dalam, tapi paling tidak gambaran previewnya juga sudah dengar. Nanti tinggal kita perdalam lagi di pembelajaran-pembelajaran yang lain. Oke, kita akan mulai lebih dulu dari sebuah hal yang mungkin sekarang ini masih menjadi kebingungan atau titik perdebatannya teman-teman di gereja atau teman-teman di pelayanan begitu ya. Oke, sebentar ya, saya mau share dulu. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Aman, Ustadz. Saudara masing-masing sudah bisa kelihatan? Mantap. Mantap ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah satu materi yang sangat penting. Apakah ketika kita memiliki pemahaman kekristenan itu memiliki pemahaman bahwa Taurat sudah digenapi, atau sebenarnya Taurat itu dibatalkan dengan adanya Tuhan Yesus? Apakah Taurat itu digenapi Tuhan Yesus, ataukah Taurat itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus? Ini ada dua konsekuensi yang berbeda. Kata digenapi dan dibatalkan jelas-jelas itu berbeda ya. Kalau digenapi itu berarti Tuhan sudah menggenapinya fulfill, sudah memenuhinya. Kalau dibatalkan berarti Tauratnya sudah sangat tidak berlaku lagi, udah nggak mungkin bisa berlaku lagi gitu. Jadi artinya itu sudah tidak menjadi hal yang penting. Nah, kita akan melihat hal ini dari sisi biblikal. Sekali lagi saya penekanannya selalu biblikal lebih dulu, bukan apa-apa, bukan biblikal lebih penting dibandingkan sistematika, tidak ya, tidak sama sekali tidak. Tetapi biblikal itu merupakan dasar untuk kita bisa nanti bisa memiliki sistematika yang benar. Begitu. Oke. Mulai dari ada satu bagian di dalam ayat Alkitab yang kelihatannya sangat bertentangan. Yang pertama di Efesus 2 ayat 15 ada perkataan seperti ini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, perhatikan baik-baik kata ia membatalkan. Ya, ini adalah Alkitab terjemahan LAI, saya langsung mengambil begitu saja ya. Ini jelas dikatakan ia membatalkan. Gitu.
Ia telah, bahkan dikatakan ia telah membatalkan. Nah, sementara di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, Tuhan menulis, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi kan baik-baik kata meniadakan. Dengan sendirinya kata yang pertama ini sebenarnya sedikit bertentangan dengan hal ini. Gitu ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, kita kemarin sudah belajar ya, iota ya. Apa itu iota, kita sudah belajar. Atau satu titik pun tidak ada ditiadakan dari hukum, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini dua hal ini yang sebenarnya yang bertentangan seperti ini yang membuat banyak orang kemudian menganggap bahwa Alkitab kita ini jadi tidak jelas. Begitu ya. Kalau di dunia kritik teks ini fatal gitu. Ini fatal karena satunya ngomong membatalkan, satunya tidak membatalkan, bahkan ia seolah-olah menyanggah apa yang terjadi di kitab Efesus gitu. Ya, datang bahwa Tuhan datang untuk menggenapinya. Nah, dua-duanya ini menimbulkan konsekuensi sistematika teologi yang berbeda. Pada kitab Efesus, ya, kitab Efesus, di mana Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat, maka kemudian muncullah teologi yang menyatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Saya sebenarnya menghindari kata hukum Taurat karena mengapa? Karena Taurat dengan hukum itu sama. Taurat itu ya hukum artinya ya. Oke, bolehlah, nggak apa-apa hukum Taurat, nggak masalah. Tapi untuk diketahui saja Taurat dan hukum itu artinya sama. Begitu. Bahwa Tuhan sudah membatalkan Taurat. Taurat sudah tidak berlaku lagi. Sementara bagian di Efesus ini akan memunculkan konsekuensi bahwa udah tidak perlu kita memikirkan bahwa kita bingung dengan Taurat. Yang paling penting kita sudah dengan hukum yang baru saja dengan sekarang ini, hukumnya perjanjian baru. Begitu. Nah, terus kemudian Matius 5 ayat 17-18 ini juga ada konsekuensinya. Yesus tidak meniadakan, dia menggenapinya. Yesus sudah menggenapinya. Nah, walaupun sebenarnya antara dua ayat ini sebenarnya sedikit kalau dibahas masalah teologi kelihatan tidak bertentangan. Tetapi yang menjadi bertentangan adalah bagian yang pertama, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini kalau ditarik ke dunia teologi, sudah akan menjadi bertentangan dengan bagian yang pertama ini. Ya, jadi di dalam ilmu kritik seolah-olah ada dua bagian Alkitab yang sepertinya bertentangan seperti ini. Sebenarnya bukan pertanyaan pentingnya itu bukan itu, bukan bagaimana caranya supaya kita membuat seolah-olah tidak bertentangan. Enggak. Permasalahan di sini yang paling kelihatan itu adalah permasalahan penerjemahan. Penerjemahannya yang bukan kurang tepat tapi tidak pas ya, sehingga menimbulkan ini double pengertian. Nah, untuk beberapa pandangan sistematika teologi, untuk menyatakan yang benar apakah kitab Efesus dan Matius itu, sekarang ini ada pandangan teologi baru. Caranya seperti ini. Mereka menganggap bahwa semua yang tertulis di peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib, itu adalah Taurat. Ya, kalau Efesus ini kan peristiwanya setelah Yesus disalib. Maka mereka akan berkata yang benar ini Efesus. Matius 5 ini peristiwa terjadi sebelum Taurat. Jadi itu dianggap perjanjian lama. Sebenarnya pandangan seperti ini pandangan yang agak sedikit memaksa. Mengapa saya anggap sedikit memaksa? Karena orang Israel sendiri pun
dia sama sekali tidak menganggap bahwa pengajaran Tuhan Yesus sebelum Yesus disalib itu adalah Taurat. Bahkan orang Israel sama sekali tidak menerima kehadiran Yesus. Nah, ini akan jadi masalah ini. Secara teologis akan jadi masalah. Mungkin bagi kekristenan itu nyaman-nyaman saja menyatakan seperti itu. Tetapi permasalahannya kan ini bukan masalah nyaman atau tidak. Apakah pandangan yang kita sampaikan itu memang sesuai dengan kenyataan yang ada? Kalau enggak kan seolah-olah itu kita cari-cari alasan saja supaya kita bisa dengan mudah bisa menceritakan, bisa ngeles istilahnya. Padahal sebenarnya ada sebuah penjelasan yang jauh lebih benar dibandingkan dengan kita cuma nyari alasan. Ada penjelasan yang jauh lebih benar. Cuma masalahnya seperti ini. Penjelasan yang ada di Alkitab itu belum tentu sesuai dengan cara berpikir kita, atau belum tentu sesuai dengan sistematika teologi yang sudah kita pahami. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya kita paksa ayat Alkitab untuk menyesuaikan dengan sistematika teologi yang kita punya. Sehingga ayat Alkitab kita terjemahkan sedemikian rupa, kemudian kita ramesi sedemikian rupa, kita hermeneutik, kita tafsirkan sedemikian rupa sesuai dengan pemahaman kita. Nah, ini yang sebenarnya sedikit berbahaya. Karena kalau begitu, dengan demikian, maka bukan tetap. Nah, ini permasalahan ini yang sudah sangat sudah sangat klasik begitu ya, karena sejak dari dulu sistematika teologi itu keluar muncul, kemudian pada akhirnya membuat teks-teks itu menjadi tidak objektif lagi. Gitu. Tetapi begini, bukan berarti pemahaman sistematika teologi salah, sama sekali tidak. Di eranya, di zamannya, kita beberapa saat yang lalu sudah belajar tentang Calvinis dan tentang Arminian, dan beberapa tokoh-tokoh dengan pandangan teologi seperti Jan Hus. Kemudian kita belajar mengenai Martin Luther, begitu ya. Memang mereka dipakai Tuhan di zamannya, dan memang apa yang mereka pahami itu memang benar pada saat itu. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan itu kan kita yakini bahwa dia selalu baru setiap hari. Nah, kalau baru setiap hari tentunya dia sangat up to date dengan keadaan-keadaan sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana sebenarnya penjabarannya. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Dari pandangan yang sederhana dulu yang kita semuanya pasti juga sangat memahami, dan ini sangat gampang untuk kita pahami. Saya clear dulu supaya melihatnya nyaman. Begitu. Ya, pertanyaan lanjutan yang lebih menarik adalah apakah Taurat itu dibatalkan atau digenapi? Ini dua hal yang seharusnya menjadi concern kita. Penting, karena penting. Mengapa? Karena kalau Taurat itu dibatalkan, bisa menimbulkan kelompok atau pandangan yang anomos. Nomos itu hukum ya, orang yang tidak berhukum. Karena semuanya kan kita tahu di dalam Alkitab itu bersumber dari Taurat. Itu sudah dibatalkan, ya sudah selesai. Menjadi manusia tidak berhukum lagi. Ini konsekuensi logis. Nah, bagaimana kalau digenapi? Sudah digenapi Tuhan. Nah, ini yang cara pandang yang berbahaya adalah ketika orang berkata, sudah tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat kemarin ketika kita belajar bahwa udah segala sesuatu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Semuanya sudah dipilih oleh Tuhan, merupakan kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu lagi yang kita kerjakan. Begitu. Nah, pandangan-pandangan seperti itu muncul dari hal yang digenapi ini. Nah, akhirnya ini. Yang anomos akan berusaha untuk menggenapi menggenapi hukum yang baru, begitu. Hukum yang baru berusaha digenapi dengan segenap kekuatan. Sementara yang menganggap digenapi, oh udah bawa enjoy aja, gitu ya. Udah nggak ada lagi yang perlu kita kerjakan sebagai orang Kristen, hanya bersyukur saja, begitu ya.
Itu cara pandang yang sebenarnya dua-duanya salah juga. Oke. Nah, kita mesti tahu bahwa di dalam ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus hukum kasih. Nah, kita nanti akan melihat apakah hukum kasih itu originally pikirannya Tuhan Yesus ataukah memang dari tempat yang lain, begitu ya? Kita akan melihat. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sini ke hukum kasih, karena ini pembahasannya akan sangat kompleks nanti, saya akan membahas lebih dahulu kitab Efesus 2 yang tadi kita bicarakan gitu ya. Kitab Efesus pasal yang kedua. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu ya, supaya tulisan yang membayangi bisa hilang. Nah, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Isinya yang tadi itu, yang kita sudah pelajari sama-sama tadi, sudah kita baca sama-sama. Yaitu bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Oke, perhatikan ya, perhatikan baik-baik ya isi ayatnya ini ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, maksudnya Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Gitu. Oke, silakan Pak David. Ya, silakan Pak David. Mungkin Pak David ada perlu. Oke ya, kita lanjutkan ya, lanjutkan lagi. Nah, ini adalah ayat Efesus 2 ayat 15 dalam teks tulisan asli. Nah, sekali lagi ya, makanya saya bilang ini agak sulit karena memerlukan sedikit ingatan yang cukup tajam untuk kita, tapi jangan khawatir, saya bantu banyak hal supaya kita bisa memahaminya dengan mudah. Ya, yang pertama ada kata ton di sini. Ini bacanya ton. Ya. Ton ini sama dengan ton yang ada di sini. Ini juga bacanya ton. Ton, ton, ton. Dan ini juga ton sebenarnya. Asal katanya kata tos ini asal katanya dari ton. Jadi kita nemu ada 3 kata ton di sini. Oke. Perhatikan baik-baik, setiap tulisan dalam bahasa Yunani kalau dia diulang-ulang berarti adalah sebuah peristiwa yang penting. Gitu. Nah, mengapa dari 3 ini bentuk ton ini kok bisa beda-beda? Nah, ini saya jelaskan sebentar ya. Ton ini sifatnya adalah akusatif. Kalau ton modelnya bentuk seperti ini, apa akusatif itu? Objek langsung. Jadi ini objeknya. Ya. Nomon, ini kata nomon, ya. Artinya adalah law atau hukum. Ya, hukum. Dalam hal ini hukum Taurat tentunya ya. Nah, ton yang ini kenapa bentuknya berbeda? Karena ton ini bersifat genitif atau menjadi pemilik. Nah, kata pemiliknya, ya tonnya, delnya itu adalah entole, perintah. Jadi begini, perintah ini memiliki hukum-hukum. Jadi perintah ini, jadi kata yang paling penting itu adalah perintah. Nah, kata yang penting itu adalah perintah. Perintah itu memiliki hukum-hukum. Di dalam perintah itu ada hukum-hukum. Begitu ya. Di dalam perintah ada hukum-hukum. Jadi ini ada 2 hal, perintah sama hukum. Dan yang menjadi titik pokok atau hal yang utama itu adalah entole atau perintah ini. Ya, di dalam perintah Taurat, dalam 2 loh batu ini ada hukum-hukum. Itu ada hukum. Banyak sekali hukum-hukumnya. Perintah ini jangan membunuh, jangan mencuri gitu ya. Di dalamnya ada hukum-hukum lagi yang lebih jelas. And di dalamnya ada dogmasin. Nah, kita mungkin biasa ya dengar kata dogma. Nah, kata dogma itu berasal dari bahasa Yunani. Dogma artinya ketentuan. Di mana semuanya itu di dalamnya ada ketentuan-ketentuan. Perintah, yang paling penting adalah perintah. Di perintah itu di dalamnya ada hukum dan ada ketentuan-ketentuan. Katar gesas bacanya. Jadi ton, nomon, ton, entole, en, dogmasin
Katargesas, kalau nggak ngerti ikuti dulu ya, nanti mudah-mudahan ini bisa ngikuti nanti. Nah, katargesas ini, kata yang dipakai itu katargesas itu artinya bukan membatalkan, tetapi make ineffective, membuat tidak efektif, membuat tidak bisa berjalan lagi, ya. Jadi bukan dibatalkan. Nah, dari situ kita lihat ya, ada penerjemahan yang dicampur dengan teologianya si penulis Alkitab LAI, begitu. Ina supaya kedua, ini duo bacanya, supaya ini kedua, supaya apa? Keduanya. Kenapa ini katanya jadi kata-kata tous, padahal sama-sama the ini. Ini karena sifatnya jamak. Ya, ini jamak. Berarti jamak itu adalah hukum, perintah, di dalamnya ada hukum, ada ketentuan. Pokoknya semua hal yang ada di dalam hukum ketentuan itu menjadi tidak efektif. Ya, dua-duanya menjadi tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena hukum itu membuat sesuatu di dalam dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini auto-eis ini artinya adalah Tuhan Yesus. Menjadi satu. Dari hal yang banyak itu tadi menjadi satu hal yang baru dalam bentuk manusia, di mana manusia itu membuat atau membawa shalom, membawa damai sejahtera. Kita pada saat awal dulu kita belajar kita pernah belajar tentang shalom ini, itu ketika kita belajar tentang keluaran ya, dan Exodus dan ini apa, dan penahanan mereka itu loh di Babel itu pengasingan. Nah, pengasingan dan Exodus waktu itu. Shalom ini adalah hal yang dituju, yang merupakan cita-cita Tuhan kepada umat manusia. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Dari yang bulat tadi itu, saya mau gambarkan seperti ini. Gampang-gampangannya itu seperti ini kira-kira. Ya, kalau dari penjelasan bulat itu tadi bingung. Ya, semua hukum menjadi tidak efektif lagi karena digantikan oleh satu manusia baru yang membuat hukum ini akhirnya digantikan menjadi satu manusia, di mana manusia ini akan membawa shalom. Nah, kira-kira seperti itu. Gampang-gampangannya pikirannya seperti itu. Nah, sekarang mari kita balik ke terjemahan bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, kata dengan matinya itu tidak ada di bahasa asli. Tidak ada, tadi kita lihat, kita sudah telusuri, tidak ada. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini problemnya. Gitu. Jadi seolah-olah pengertiannya, karena Yesus sudah mati, maka Taurat semua dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya yang banyak tadi itu. Untuk menciptakan keduanya, ya, keduanya ini masih sama, menjadi satu manusia, yaitu Yesus. Dan dengan hal itu, ya, dia mengadakan damai sejahtera, hampir mirip. Tetapi penjelasannya jadi nggak sama, nggak sinkron, atau tidak jadi penjelasan yang sebenarnya. Penjelasan yang sebenarnya adalah hukum-hukum itu tadi menjadi tidak efektif, dan kemudian hukum-hukum tadi itu menjadikan manusia baru. Manusia baru itu nanti yang akan membawa shalom, membawa damai sejahtera, atau yang menjadi sesuatu tujuan Allah. Artinya begini, di bagian tadi ini, bagian yang tadi kita bahas itu, sekarang ini orang sudah tidak perlu lagi mengerjakan Taurat hukum yang mana? Taurat yang isinya Sabat, hari Sabat, kemudian merayakan hari-hari raya, dengan segala ketentuannya sudah nggak perlu lagi. Sekarang semuanya ini sudah digantikan di dalam diri Yesus. Artinya menjadi sesuatu yang baru. Ini perhatikan ya, kata kainon atau kata baru ini. Artinya menjadikan satu hukum yang baru sekarang di dalam diri Yesus.
Nah, sekarang yang menjadi hukum kita ini adalah Yesus. Yang menjadi hukumnya orang percaya itu adalah Yesus. Yesus ialah yang menjadi hukumku sekarang. Nah, bagaimana caranya Yesus menjadi hukum? Sederhana. Sederhana sekali. Ya, sederhananya bagaimana? Sederhananya itulah gunanya kita disebut Kristen. Artinya orang yang mengikuti cara hidup Kristus. Kalau Kak Yono, setiap kali Kak Yono saya ingat selalu kalau berdoa dan menyampaikan hal yang penting di sini, selalu Kak Yono berkata, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih yang dimaksud Kak Yono itu? Yang dimaksud Kak Yono itu ini. Apakah Taurat itu sudah dibatalkan? Tidak. Taurat itu sudah ada di dalam diri Yesus. Nah, sekarang kita tinggal ikuti cara hidup Yesus. Dengan begitu, kita pasti sudah melakukan Taurat. Jadi bukan seperti ini, seperti pandangan sekarang ini. Pandangan sekarang itu gini. Ya, pandangannya sekarang berkembang itu. Taurat sudah tidak berlaku, sudah nggak usah. Yang penting kita sekarang jadi orang Kristen. Jadi orang percaya, wes. Nanti kita pasti mati masuk surga. Tidak sesederhana ini. Ini namanya shortcut. Nah, ini yang menjadikan cara pandang yang salah. Mengapa cara pandang yang salah itu dari mana? Karena kita gagal memahami tulisan yang benar. Pandangan yang benar. Nah, sekarang mari kita lihat. Tuhan Yesus sebenarnya menetapkan sebuah hukum juga. Apa itu hukum kasih? Masalahnya adalah, sekali lagi ya, karena ayat di hukum kasih ini terdapat di dalam Matius 22, ini artinya adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib, maka beberapa orang menganggap bahwa hukum kasih ini pun hukum Taurat. Coba. Udah nggak usah kita lakukan hukum kasih itu. Coba. Padahal hukum yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini jelas, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah ya yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kalau kita melakukan dua hal ini, bisa melakukan dua hal ini, maka seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah kita kerjakan. Intinya ini adalah prinsip inti dari hukum Taurat sebenarnya. Nah, hal ini loh yang sekarang ini harusnya dikerjakan oleh umat perjanjian baru. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ingat ya, kalau ada kata-kata yang diulang berkali-kali di dalam Alkitab, itu harus menjadi perhatian karena adalah hal yang penting yang ditekankan. Berarti yang ditekankan ini adalah kata segenap. Berarti bisa enggak Tuhan Yesus kita kasih waktu kita 50%? Enggak bisa. Kita kasih waktu kita cuma 25%. Enggak bisa. Apalagi dengan 10%. Kita bangga tuh, sudah memberi 10% perpuluhan. Tidak. Yang diminta Tuhan itu segenap. 100%. Gitu. Mengasihi Tuhan itu harus 100%. Waduh, berarti saya harus jadi pendeta. Oh, itu juga salah. Maksudnya itu bukan profesi kita, tetapi hati kita. Hati kita harus hanya untuk Tuhan 100%. Ketika kita ini dijahati sama orang, gitu ya, kita dijahati sama orang, kemudian kalau orang itu mengasihi Tuhan 100%, maka dia akan mendengarkan apa kata Tuhan. Apa yang dia lakukan harusnya mengampuni, bukan mempertimbangkan. Ya, kalau mengampuni orangnya bisa bertobat itu tak ampuni, Pak Ustadz. Nek orangnya nggak bisa bertobat ya buat apa kita ngampuni? Nah itu kan jadi akhirnya bukan 100%. Tanpa syarat harusnya. Tanpa syarat ini. Nah itu loh maksudnya 100% mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu seperti itu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu maksudnya adalah ya, ketika kita mengasihi diri kita karena itu tadi, karena kita ingin supaya kita bisa melakukan 100% mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu juga harus kita tularkan kepada orang lain. Artinya di sini ada jiwa misi nih. Kalau saudara sudah mengerti hal yang benar, jangan dipakai diri sendiri. Ajarkanlah itu kepada orang lain. Ajarkanlah itu kepada orang-orang sekitar kita. Itu yang disebut mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi bukan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri itu kalau kita memanjakan diri kita juga manjain orang lain, itu salah. Mengasihi kasihilah sesama manusia itu ketika kita ingin agar kita itu menjadi orang yang benar dan kita sudah belajar menjadi orang yang benar. Kemudian hal ini ajarkanlah juga kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain bisa menjadi seperti kita. Jadi saudara-saudara semuanya ya, saya mesti tekankan sekali lagi, ini saya ajarkan kepada saudara semuanya, ini kepada adik-adik semuanya, supaya kalian semuanya juga bisa ngajarin orang lain. Jangan berhenti kepada diri kita ya. Amin. Lydia. Amin Pak Franky. Amin. Ya. Amin. Jadi kita harus menjadi berkat juga buat orang lain. Kita ajari ini untuk orang-orang yang lain juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, itu bukan hukum yang Tuhan tetapkan. Nah, banyak orang kan mengira Tuhan Yesus menetapkan hukum kasih, bukan. Ini sebenarnya sudah ada di kitab Taurat. Nah, itu. Kitab Ulangan 6 ayat yang ke-5 dan kitab Imamat 19 ayat yang ke-18. Ini sudah ada di Taurat. Ya, pelan-pelan ya, Pak. Ya, kata Lydia. Iya, harus pelan-pelan memang. Makanya belajar di sini kan memang belajar yang tak pernah henti gitu ya. Nah, ini sudah ada di dalam Taurat. Kalau ini tadi kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu membatalkan Taurat, maka ini pun juga batal berarti. Dengan sendirinya akan batal, kan tidak mungkin. Masakan Tuhan Yesus memberikan hukum yang dibatalkan sendiri oleh umatnya? Emang kita ini siapa pangkatnya? Pangkat kita apa? Membatalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka ayat tadi itu tidak boleh dibaca bahwa Tuhan itu membatalkan Taurat. Nah, tidak boleh dibaca seperti itu. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu dia membuat Taurat itu menjadi tidak efektif. Tidak efektif bukan berarti dibatalkan, tidak efektif bagi orang yang benar-benar menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai teladan hidupnya. Mengapa tidak efektif? Ya jelas, orang mengikuti teladan Tuhan Yesus, atau Kak Yono bilang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, ya kalau Taurat kan kecil sekali. Taurat itu gampang sekali dilakukan. Contoh satu Taurat apa? Menguduskan hari Sabat. Ya orang mengasihi Tuhan pasti nggak usah diminta-minta dia untuk hari Minggu pergi ke gereja, dia sudah tahu apa yang dia lakukan, bukan? Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, perdebatan tentang batal tidaknya Taurat itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sebenarnya adalah hal yang sudah lama. Ya, ini. Ketika di Galatia 2 ayat yang ke-11. Ya, Petrus menginginkan orang-orang yang non-Yahudi, orang Kristen, dia juga menerima Taurat sebagai persyaratan keselamatan. Mengapa? Karena Petrus menyampaikan satu hal yang rasional. Karena Yesus sendiri kan orang Yahudi. Yesus melakukan segala cara-cara Yahudi, jadi sudah wajarlah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu harus mengikuti cara hidupnya orang-orang Yahudi. Begitu. Ya. Tetapi oleh Rasul Paulus ini ditentang. Gitu. Mengapa? Nah, ini kita baca ya. Galatia 2 ayat yang ke-11. Surat Galatia itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia berkata seperti ini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Nah, ini tulisannya Yunaninya. Hote de elten. Kefas
ya, Petrus, ya, Kefas atau Petrus, Antiochian sudah datang di Antioquia. Ya. Kata prosepon, ya, heauto, antesten, hoti, kateknos, menos, n. Nah, kateknos, menos, n itu benar-benar artinya adalah menentang, menyalahkan Petrus. Jadi ketika Petrus mengajarkan kita untuk kembali lagi ke Taurat, itu salah. Jelas salah. Dan memang kita orang Kristen sudah tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat yang seperti ini. Yang seperti dinyatakan oleh Petrus seperti ini. Jadi ketika di dalam Alkitab tertulis bahwa dengan hukum Taurat orang mengenal dosa, hukum Taurat tidak berlaku. Sebenarnya bukan semua hukum. Masalahnya pandangan-pandangan yang salah selama ini, atau pandangan yang disebut hyper grace, menganggap bahwa kita sudah tidak perlu berhukum lagi. Semua yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia disalib itu hukum. Itu juga tidak berlaku, itu bahaya. Itu cara pandang yang salah. Karena akan membuat Kristen itu menjadi agama atau menjadi cara hidup yang menyenangkan telinga kita saja, menyenangkan daging saja. Makanya berhati-hati dengan pandangan yang menyenangkan daging. Karena bisa jadi itu pandangan-pandangan seperti itu justru akan membuat kita menjadi pengikut-pengikutnya iblis. Karena sebenarnya iblis sejatinya kan cara menipunya bukan dengan dia menjadi bentuk iblis gitu, enggak. Dia menyamar menjadi malaikat terang. Dalam hal ini, cara pandang yang seperti ini adalah salah. Dan pandangan hyper grace itu untungnya tidak ada di gereja Katolik ya. Gereja Katolik itu sangat kuat memegang tradisi suci mereka, sehingga ketika mereka menganggap bahwa di Galatia ini sudah cara pandangnya udah benar. Jadi makanya di satu sisi ada hal yang salah di gereja Katolik menurut gereja Protestan, tapi di sisi lain menurut saya ada hal yang benar yang dimiliki oleh gereja Katolik, begitu. Ya, justru malah dalam hal ini gereja-gereja yang Protestan yang hyper grace, yang pandangannya hyper grace itu yang salah. Oke, lanjut. Nah, perdebatan ini berlanjut kepada perdebatan bapak-bapak gereja, yaitu perdebatan antara Santo Agustinus, ya, bukan karena namanya Agustinus saya ambil ya, Santo Agustinus yang bertentangan dengan Faustus. Faustus itu uskup, seorang uskup dari Manikeia, ya, dari Manikeanisme. Nah, uskup ini adalah uskup Katolik. Agustinus juga orang Katolik, ya. Agustinus pada saat itu menentang uskup Faustus karena uskup Faustus berkata seperti ini: kitab ulangan tidak boleh ditambah, Tuhan Yesus itu menggenapi itu tidak sama dengan mengurangi. Penggenapan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah penggenapan di mana Tuhan Yesus memenuhi semua hukum-hukum atau memenuhi semua yang ada di dalam Perjanjian Lama yang dinubuatkan. Nah, ini penegasan maksudnya. Penegasan yang dilakukan oleh Santo Agustinus bahwa dia ini, Yesus itu bukan menghilangkan, tidak, bukan membatalkan, tidak, tetapi dia menggenapi. Menggenapi apa sih? Yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi bukan istilahnya bukan menggenapi terus kemudian Perjanjian Lama tidak berlaku, tidak. Begitu kata Agustinus. Dan saya setuju dengan Agustinus. Nah, sekarang kita lihat apa itu Taurat. Taurat itu adalah petunjuk yang terdapat di dalam kelima kitab pertama Taurat. Apa itu? Beresit, ya, Kejadian, Shemot, Keluaran, Wayikra, Bemidbar, Hadebarim, Ulangan, ya. Ya, jadi ini adalah kitab-kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, terus
imamat. Bagian keluaran, bilangan, ulangan, imamat. Ya. Nah, ini kitab Taurat. Apa sebenarnya Taurat? Nah, ini saya ajak kita untuk melihat cara pandang Taurat dari kacamatanya orang Yahudi ya, supaya kita tidak seperti ini loh. Supaya kita tidak ngawur menganggap bahwa semua yang ada di Perjanjian Lama itu Taurat semua. Itu akhirnya dibatalin semuanya. Jadi, sehingga kita melihat Perjanjian Lama itu hanya diambil yang baik-baik aja. Kitab Mazmur yang isinya berkat diambil. Tapi peraturan atau perintahnya nggak mau diambil. Nah, ini cara pandang orang Yahudi. Ya, definisi sederhana orang Yahudi terhadap kata Taurat. Apa itu Taurat? Taurat atau Torah adalah sebuah hal yang disebut sebagai beyond wisdom. Kebijaksanaan yang ada di beyondnya, di balik itu semuanya. Yaitu cara Sang Pencipta berbagi tujuan, niat, dan keinginan di balik semua yang ada. Coba. Bagus kan kata ini kan? Jadi Torah itu adalah sebuah kebijaksanaan yang luar biasa ya. Yang berisi cara Sang Pencipta berbagi tujuan, niat, dan keinginan di balik semua yang ada. Itu cara orang Yahudi memandang Taurat. Nah, kalau kemudian kita menganggap bahwa Taurat itu berarti semua hukum-hukum, pokoknya semua yang berlaku hukum legalistik Taurat, ya itu kan tidak sesuai dengan cara pandang orang Yahudi sendiri. Seolah-olah kita menciptakan kebenaran menurut cara kita. Pembagian menurut Torah. Ya ini Torah menurut cara pandang orang Yahudi. Ada Taurat itu dibagi dua. Ada Torah lisan, ada oral Torah. Ya, Torah lisan, ada oral Torah. Lisan itu Torah yang tertulis. Ya, yaitu Pentateuch. Itu tadi ya yang dikatakan sebagai hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kemudian ada Mishpot, aturan. Ini banyak Taurat ini. Tradisi para rabbinic ada. Kemarin kita belajar teks. Ya, ini jadi ini yang tertulis ya. Nah, oral Torah itu adalah pengajaran dari Tuhan kepada manusia sejak masa penciptaan dan itu diajarkan turun-temurun. Saya kemarin pelayanan di sebuah gereja di daerah Sedati ya, saudara, di daerah ini. Daerah apa? Daerah Sidoarjo gitu ya. Daerah nelayan-nelayan itu. Ya umurnya sekitar 35 begitulah. Dia datengin saya, hampir saja mau menjadi ateis tadi seperti yang khotbah Bapak. Saya tanya, mengapa kamu seperti itu? Karena bagi dia tidak masuk akal. Siapa yang menulis semua peristiwa-peristiwa di dalam kitab Kejadian? Karena dia tidak percaya dengan kitab Kejadian. Bagaimana mungkin si orang penulis ini mengerti peristiwa Tuhan menciptakan manusia padahal manusia belum ada? Itu kan cara pandang ateis itu kayak gitu. Coba gimana caranya menjawab? Ada yang tahu nggak? Kalau dia tanya seperti itu. Peristiwa Nuh, peristiwa Abraham, itu kok bisa penulisnya ini bisa menceritakan begitu detail? Padahal dia tidak ngalami, padahal itu masanya kan berlangsung sangat panjang. Begitu dia tanya seperti itu. Maka kesimpulannya, ya benar Pak, Alkitab memang benar yang Bapak bilang tadi, nggak bisa dipercaya. Terus kemudian Bapak lanjutkan kan, ya bukti-buktinya ini, tapi saya masih belum percaya. Gitu. Maka saya bilang jawabannya sederhananya. Saya bilang, Pak, untuk menjelaskan itu butuh ini Pak, satu SKS sendiri untuk menjelaskan ke Bapak ini. Mengapa? Karena orang ini tidak mengerti apa itu oral Torah. Oral Torah itu adalah sesuatu yang diceritakan turun-temurun. Zaman dulu belum ada internet seperti sekarang ya. Manusia cara berpikirnya masih simpel, masih ringan. Jadi ketika maka kita bisa ingat ya. Coba dulu waktu kita didongengi sama bapak ibu kita waktu kita masih kecil, dongeng apa itu contohnya Kancil Nyolong Timun. Sampai sekarang masih ingat ya kita ya. Dongeng Kancil Nyolong Timun, dongeng apa lagi? Dongeng Bawang Putih, Bawang Merah.
kita didongengi, kita masih ingat semuanya. Mengapa? Karena orang tua yang menceritakan ke kita. Nah, bayangkan Torah itu seperti itu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, dia kemudian mengingat semua peristiwa itu, dan kemudian dia setiap hari yang dia lakukan adalah menceritakan kepada anak-anaknya. Karena tidak ada cerita lain kan? Nggak ada hal yang lain, belum ada televisi, belum ada Piala Thomas. Kalau zaman kita sekarang kita bisa cerita mulai dari Piala Thomas, mulai cerita dari Jokowi, dari partai ini, dari ini bisa kita ceritakan ngalor ngidul. Bisa chord-chord yang miring-miring, Kak gitu kalau suruh cerita chord miring itu mulai dari pagi sampai pagi lagi bisa. Dedim gitu ya, Deminis, ceritanya bisa. Tetapi zaman dulu kan tidak ada. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat itu, maka dia bercerita atas apa yang dia alami, yang dia lihat, yang dia rasakan ketika dia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Begitu juga dengan keturunan-keturunan yang lain. Nah, itu yang disebut oral Torah. Pengajaran turun-temurun. Yang sekarang oral Torah itu, karena sudah saking banyaknya, kemudian orang Yahudi menuliskannya di dalam Talmud. Ditulis, makanya Talmud itu tebel-tebel. Isinya apa itu? Oral Torah yang ditulis supaya tidak lupa. Nah, oral Torah ini turun-temurun. Kejadian ini turun-temurun. Dan itu diceritakan, makanya itu kemudian si Musa sebagai penulis kitab Kejadian sangat ingat sekali dengan kejadiannya itu. Mengapa? Karena Musa orang Yahudi. Dia pasti diceritain sama orang tuanya, sama papa mamanya tentang kejadian-kejadian di Torah. Di kitab Kejadian, Keluaran dia pasti ingat. Dan ingat Musa orang pinter. Maka semua dia tulis. Baru di zaman Musa, kitab Kejadian, Keluaran itu ditulis. Pentatuk itu ditulis oleh Musa. 5 kitab pertama tadi, 5 kitab Taurat itu penulisnya adalah Musa. Nah, Torah sendiri dikelompokkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah Dekalog atau Aseret Hadebarim atau 10 firman Allah. Ya, 2 loh batu. Kemudian ada hukum sipil yang disebut mispatim, hukum yang mengatur. Ya, contohnya ketika ini seorang anak mau mendapatkan ahli waris, ahli warisnya siapa? Nanti kalau orang tuanya mati, yang jadi ahli waris pertama anak dapat berapa? Itu semuanya diatur di hukum sipil, mispatim. Kemudian yang ketiga itu adalah hukim. Hukim itu adalah aturan tata cara beribadah. Ini digolongkan 3 ini. Nah, yang disebut hukum-hukum dan ketentuan lainnya itu adalah mispatim dan hukim. Sementara hukum utama atau dekalog atau aseret hadebarim ini adalah hukum yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Mengapa? Karena kita tahu ya, 10 perintah Allah ini yang menulis adalah tangan Allah sendiri. Mana mungkin Tuhan kemudian membatalkan tulisannya sendiri. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membatalkan. Sangat tidak mungkin. Ya, jadi makanya yang masih bisa dibatalkan atau masih bisa diganti itu ini. Mengapa? Karena di sini itu tertulis moralnya manusia. Nah, saya mau kasih gambaran di sini ya. Ini salah satu cara untuk mementahkan gaya pikiran argumen orang ateis. Itu lewat ini. Nah, caranya bagaimana? Kan kita sering tuh sekarang ini ketemu dengan orang ateis, orang agnostik itu. Sebenarnya lewat ini aja sebenarnya sudah kita bisa kalahkan. Walaupun sebenarnya banyak, saya punya banyak hal gitu. Tapi satu aja ini. Ini itu adalah dekalog atau aseret hadebarim ini. Ini adalah hukum moral. Dan hukum moral ini dimiliki oleh semua manusia di bumi. Contoh. Ya, contoh. Jangan membunuh. Tanpa orang diajari dari dekalog ini, mau manusia yang paling primitif atau manusia paling modern, mereka tidak akan membunuh seenaknya sendiri. Waduh itu Pak, orang kanibal. Kanibal itu bukan membunuh saudaranya. Kanibal itu membunuh orang yang dianggap salah, yang dianggap bersalah, begitu ya. Jadi hukum untuk tidak membunuh itu ada di dalam peraturan hukum semua. Masalahnya siapa yang ngajarin kan itu kan? Siapa yang bisa ngajarin itu? Nah, oleh karena itulah pasti ada tangan besar Tuhan yang menulis hal itu di dalam hati setiap bangsa. Nah, ini loh, yang tidak disadari oleh orang ateis itu ini.
Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu sederhana. Ya dari hukum moral. Bagaimana mungkin umat seluruh dunia itu memiliki hukum yang hampir sama, ya, sementara mereka tidak pernah diajar Taurat secara khusus. Dan semuanya sudah punya. Nah, dari mana itu? Ya dari Tuhan yang menulis di dalam hati mereka. Itu ya. Itu salah satu cara untuk mematahkan argumennya orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Oke, lanjut. Apakah Yesus menggenapi? Nah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabinya ya tadi ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit di bumi ini, langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Apakah semuanya sudah terjadi? Belum. Jadi saudara, kata menggenapi menggunakan kata plerosai. 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 Plerosai ini artinya adalah memenuhi, menggantikan sepenuhnya, mengakhiri, atau menyelesaikan. Artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, sudah memenuhi hukum Taurat ini, disebut menggenapi. Tetapi apakah itu sudah tergenapi dalam hidup kita? Caranya gampang, belum memang. Caranya supaya kita seperti Tuhan Yesus Kristus, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita semakin serupa, maka kita sudah plerosai, menggenapi. Maka bagi orang Kristen, orang perjanjian baru, sudah tidak perlu lagi melakukan Taurat yang isinya hukum-hukum tadi, tetapi dekalog itu kan masih harus ada. Menghormati orang tua, kemudian jangan mengambil barang orang lain, ya, menyembah Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan Allah. Itu kan menjadi hukum yang tidak bisa dihilangkan. Kalau itu dibatalkan, wah repot. Gitu ya. Oke, lanjut. Bentar. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Kayak yang tadi ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya cuma mau bilang di sini. Bahwa kata dengan matinya ia sebagai manusia itu tidak pernah ada redaksinya di sini. Tadi ya, ton nomon ton entolon dogmasin katar desas inatos duo ketise en auto duo hena kainon antropon poyon erenen. Ya, ya ini artinya katar geses ini atau dibatalkan ini, membatalkan ini. Artinya membuat tidak efektif atau abolish. Jadi bukan dibatalkan. Nah sekarang kata tetelestai sudah selesai, sudah benar. Karena kata ini yang seringkali disalahartikan. Tadi, balik ke kata tadi ya, Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Siapa yang menggenapi? Yesus. Apakah kalau Yesus sudah menggenapi berarti kita tidak perlu? Salah. Kata tetelestai memang artinya sudah genap. Tetelestai berasal dari kata Ibrani, ya kata Ibrani adalah nislam. Nislam begini tulisannya. Nah, akar kata nislam atau kata pokoknya itu adalah shalom. Nah, kita sudah pernah dengar kalau kata ini ya. Shalom. Kata nislam itu akar katanya adalah shalom. Jadi, ketika Tuhan Yesus disalib, dia membawa shalom buat kita, iya. Karena dia membawa damai antara kita dengan Allah. Memperdamaikan antara kita dengan Allah. Mengapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Karena ini hal yang baru ya. Perhatikan baik-baik. Tolong agak disimak ini. Karena Tuhan Yesus memiliki sefak letorah. Sefak letorah. Ini tulisannya. Sefak letorah. Mengapa sefak letorah ini penting? Karena sefak letorah ini adalah sebuah hukum yang di mana yang boleh melakukan adalah seorang rabi. Ingat ya, Tuhan Yesus seorang rabi,
Karena Yesus itu sekolah dari umur 12 sampai 30 tahun itu yang dipertanyakan orang-orang itu kemana Tuhan Yesus itu, Yesus sekolah, maka dia disebut seorang rabi. Yesus boleh membuat sefak letora. Boleh membuat. Mengapa? Karena satu, dia seorang rabi. Pertanyaannya apa sih itu sefak letora itu atau latorah itu? Sefak letorah itu adalah pagar sekeliling. Jadi contoh ya, apa artinya pagar sekeliling? Apa sih ini? Jadi gini nih, di dalam hukum Taurat ada perintah ini. Maka seorang rabi boleh menentukan pengaman supaya orang tidak melanggar ini. Ada pagar sekelilingnya ini. Dikasih pagar. Dikasih pagar supaya orang tidak sampai melakukan ini. Dan itu ada di tulisan literatur para rabi. Ada tulisan yang menjelaskan tentang kewenangan seorang rabi, yaitu untuk menilai dengan seksama, memuridkan banyak murid, membuat pagar batasan Taurat, sefak letora. Itu ada di Misnah. Misnah ini salah satu Talmud ya. Misnah Pirkei Avot ini salah satu Talmud. Makanya kalau di S ini menjadi berat itu ketika kita sudah masuk di gini-gini. Ternyata Alkitab itu masih bisa dilengkapi informasinya dari hal yang di luar ini. Ya. Seorang rabi boleh membuat pagar batasan Taurat. Untuk apa? Supaya orang tidak melanggar di sini. Maka Tuhan Yesus membuat pagar batasan Taurat. Coba perhatikan, apa yang Tuhan Yesus buat terhadap sefak letora. Dia berkata seperti ini. Kamu telah mendengar, ini Tuhan Yesus bukan ini ya, bukan mengada-ada ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Perhatikan ini sefak letorahnya. Jadi kalau hukum Taurat nggak boleh berzina, tapi Tuhan Yesus memberikan pagar. Kamu memandang aja udah berzina. Coba kita bisa membayangkan betapa luar biasanya atau betapa sulitnya hukum-hukum yang malah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang Israel itu, dia baru memandang perempuan, dia berzina ketika terjadi persetubuhan dengan orang yang bukan istrinya. Tetapi Tuhan Yesus membuat pagar. Kamu memandang saja seorang wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina. Artinya, sebelum orang melakukan zina ini, sudah di sini aja sama Tuhan Yesus sudah dilarang. Dahsyat ya. Jadi itu pagar sefak letora yang dibangun. Adakah yang lain? Banyak. Contoh ya, kamu pernah mendengar hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan? Itu ada. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, itu. Ya, itu membunuh ya, itu membunuh. Kalau di dalam hukum orang membunuh itu melanggar, tapi kalau bagi aku kamu membenci saudaramu itu sudah membunuh, itu sefak letora. Nah, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, sefak letoranya apa? Sefak letoranya adalah ketika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jadi bisa kita bayangkan sefak letora atau pagar sekeliling Torah yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Maka ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Artinya bukan kita jadi Kristen kemudian kita langsung masuk surga, enggak. Tetapi ketika kita menuruti sefak letorah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus ini, kita sudah pasti tidak mungkin melanggar di sini. Ya pasti kita ini kehidupan keagamaan kita lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi ketika seseorang ikut Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya, selesai, tetelestai semuanya sudah dilakukan Yesus. Enjoy aja. Kita sekarang jadi orang Kristen, pokoknya mati masuk surga. Kok tidak seperti itu? Justru konsekuensinya kita jauh lebih berat. Karena kita harus seperti Yesus. Hukumnya itu ditambah, sefak letora lagi. Begitu. Jadi berat. Nah, apakah tetelestai itu berarti selesai semua? Nah, ini sering kali nih ya. Saya udah berkali-kali ketemu sama orang yang pandangannya seperti ini. Oke, sebelum saya masuk di penjelasan terakhir ini penjelasan terakhir ya. Slide terakhir kelihatannya. Coba perhatikan ada kata ho di sini.
Ho yang dikasih tanda kurung ya. Mengapa dia dikasih tanda kurung? Kata O atau bacanya ini ho dikasih tanda kurung. Karena ada tulisan-tulisan varian-varian di dalam teks-teks Alkitab yang kuno ada yang tidak mencantumkan. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah ho ini penting? Ya dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting juga nggak penting, gitu ya. Artinya di sini menunjuk kepada Yesus, khusus pribadi Yesus. Ya. Ini adalah kata tetelestai yang dikatakan oleh Yesus ketika dia disalib, yang dia berkata sudah genap. Ya, bentar ya, saya bacakan aja ya. Ini terambil dari kitab Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, ketika Tuhan Yesus setelah Yesus minum anggur asam, Yesus berkata tetelestai. Nah, kata tetelestai ini diterjemahkan salah di pandangan Hypergrace. Apa itu? Mereka menganggap tetelestai sudah selesai semua. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetelestai, dan ini keren banget ini kalau udah ngajar tetelestai itu. Kalau nggak percaya coba cari di YouTube ya. Orang ngajar tetelestai itu seolah-olah dia bisa memahami bahasa Yunani. Padahal yang penjelasannya salah. Salahnya fatal lagi. Salah fatal itu apa? Coba ya. Di sini sudah saya kasih ini. Langsung kesimpulannya. Kata tetelestai itu bentuknya singular. Atau untuk satu orang. Ini yang tidak dilihat orang, kan ini nggak ada. Karena tulisan Yunani itu tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu saya umpama ya, saya makan sama kami makan. Kata makannya sama. Saya kan satu. Ya, saya makan. Maka makannya juga makan. Kalau kami atau kita makan, ya makannya juga sama antara untuk satu orang sama untuk banyak orang. Tapi kalau di bahasa Yunani tidak. Bahasa Yunani itu saya makan dengan kami makan, itu kata makannya itu berubah. Itu uniknya. Itu uniknya tulisan Yunani. Jadi dari situ kita tahu sebenarnya itu yang makan banyak atau satu orang. Nah, ini juga gitu. Ketika kata tetelestai ini dikatakan, kata ini berbentuk singular untuk satu orang. Dan semua kata di sini nih, saya sudah cek semuanya di kamus ya. Bentuknya singular semuanya. Tidak ada yang plural. Sama sekali tidak ada. Jadi kata ini eksklusif buat Yesus. Jadi yang menyelesaikan siapa? Yesus. Sudah Yesus. Oh, kalau Yesus sudah selesai, berarti kita sudah selesai. Itu kan berarti plural, berarti untuk semua. Gitu, atau gini, atau Yesus, Aaron, tetelestai, bukan tetelestai, tetelestaios. Ya, untuk ini, untuk apa? Untuk ini ya, untuk plural ya, kira-kira seperti itu ya. Ini tetelestos atau gitu ya. Pokoknya ada untuk pluralnya. Nah, tetapi karena ini untuk singular, tetelestai ini untuk singular, maka ini hanya eksklusif untuk Yesus. Tidak mungkin hal itu diperuntukkan untuk semua. Jadi ingat baik-baik ya, adik-adik, bapak-bapak, ibu semuanya. Kata tetelestai itu adalah Yesus telah selesai dirinya. Sekarang tugas kita apa? Tugas kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, mengenakan kehidupan Yesus, supaya kita pun ya, jangan hati-hati, jangan percaya dengan oh sudah selesai semuanya dilakukan Yesus, kita nggak perlu melakukan lagi, itu justru malah salah. Oke, saya kira penjelasan saya cukup karena waktu sudah 1 jam. Nah, walaupun belum mendekati jam 8, tapi sudah 1 jam, saya harap kita nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Oke.